Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Rizky Kurnia, kelas 10 MPLB 3, nomor absen 8. Di sini saya akan membuat video reaksi tentang materi saya. Sebelum itu, mari kita tonton video yang akan saya pahami dan akan saya beri reaksi. Bang WP adalah warga kampung Teksam yang bekerja sebagai tukang ojek. Pak Ajak, sesepuh kampung yang telah pensiun dari pekerjaannya. Bi Ijak adalah pemilik warung serba ada di kampung Teksam dan dia mempunyai anak perempuan bernama Bunga. Dari mana Tope? Muka aku kusut banget. Saya kesel banget hari ini, Bi. Jalanan di mana-mana macet banget, bikin naik darah. Ya, namanya juga kerja di jalan, Teh. Pasti ngerasain macet. Kalau nggak mau kena macet, tidur aja di rumah. Tapi masalahnya bukan macet aja, Bi. Banyak juga jalanan yang rusak, berlubang dan bergelombang. Tadi saya hampir jatuh, Bi. Sabar Tope, jangan marah-marah. Cepet tua nanti. Nih, minum dulu. Ada apa ini? Kok kayaknya ramai sekali saya lihat dari jauh. Biasa nih Pak, Bang WP. Ada aja keluhannya tiap hari. Bang, tolong antar saya ke stasiun ya sekarang. Saya udah nggak mau ngecek lagi, Pak. Loh, emangnya kenapa Bang? Bang WP kesal Pak, karena jalanan di sini rusak semua dan full macet. Sampai bikin dia mau jatuh tuh di jalan. Makanya kamu bayar pajak, Be. Pajak? Iya, pajak. Pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan kalau kata Undang-Undang Pajak Penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh seseorang akan dikenakan pajak penghasilan. Tapi tenang, Pe, nggak semuanya kok. Tanya yang penghasilannya di atas 60 juta rupiah per tahun yang akan dikenakan pajak penghasilan. Nah, kira-kira penghasilan Bi Ijak dan Bang WP sampai nggak 60 juta rupiah setahun? Hah? Kalau saya hitung-hitung sih lebih dari 60 juta, Pak. Loh, terus hubungannya jalanan sama bayar pajak apa Pak? Jadi, penerimaan dari pajak yang kita bayar ke negara akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun fasilitas umum seperti jalan, membiayai anggaran kesehatan, pendidikan, hingga kegiatan lainnya. Jadi, UMKM seperti Bi Ijak dan pekerja lepas seperti Bang WP lebih nyaman dan terbantu dalam bekerja. Waduh, selama ini saya belum pernah bayar pajak, Pak. Gimana dong? Bang WP dan Bi Ijak kan sudah mempunyai penghasilan, berarti harus membayar pajak atas penghasilannya itu. Tapi sebelum membayar pajak, sebagai wajib pajak harus mempunyai NPWP terlebih dahulu. Apalagi tuh Pak NPWP? NPWP adalah nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas wajib pajak sebagai sarana dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang KUP, di mana sekarang sudah terintegrasi dengan NIK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 UU HPP dan PMK 136 Tahun 2023. Oh gitu. Terus gimana, Pak, cara membuat NIK sebagai NPWP? Bang WP cukup siapkan fotokopi EKTP dan daftarkan ke KPP terdekat dari alamat yang tertera pada KTP. Oke deh kalau begitu. Saya bikin NPWP dulu sekarang. Emangnya seperti itu ya Pak punya NPWP? Penting dong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 UU PPH Pasal 21, bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan PPH 20% lebih tinggi. Yowes, kalau gitu saya juga bikin NPWP deh Pak. Nah, gitu dong. Kita sebagai warga negara yang baik harus taat pajak. Karena orang bijak pasti bayar pajak. Tapi jadi mau nganterin saya ke stasiun nggak Bang WP? Oh, tenang, Pak. Berangkat. Ada Pak Ajak. Tumben Pak udah di sini aja. Hehehe. Iya Bunga, lagi cari angin aja. Di rumah panas banget.
Itu bawa apa? Kayaknya seger banget tuh. Oh, ini tadi aku beli es krim di Indo April, Pak. Hehe. Wih, enak dong. Panas-panas minum es krim. Iya, Pak, enak banget. Tapi sayang harganya lumayan mahal dibanding es di warung ibu. Oh iya bener, kalau kita beli makanan atau minuman di minimarket itu pasti mahal, karena makanan atau minuman yang kita beli dikenakan pajak juga. Waduh, pajak apa lagi tuh pajak? Jadi gini bijak, jenis pajak itu ada dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan kepada pihak yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu orang yang berada di dalam negeri selama lebih dari 183 hari di Indonesia, serta berusia minimal 18 tahun. Contohnya, pajak penghasilan yang kita bahas kemarin. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dikenakan atas perolehan barang kena pajak tanpa memandang dari sisi subjektif. Contohnya, pajak yang bunga bayar atas es krim yang dibeli di minimarket, meskipun bunga belum tergolong sebagai wajib pajak. Kawan Sam, ingin tahu lebih lanjut tentang perpajakan? Yuk kunjungi TextBase di learning.texsam.co sekarang. Karena semua bisa paham pajak. Setelah saya menonton video tentang pajak, saya menjadi lebih memahami pentingnya pajak dalam kehidupan masyarakat dan negara. Awalnya saya mengira pajak hanya kewajiban biasa, tetapi ternyata pajak memiliki peran yang sangat besar untuk pembangunan negara. Dalam video juga dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, dan membantu UMKM. Menurut saya, penjelasan ini membuat saya sadar bahwa uang pajak sebenarnya untuk kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum dan pelayanan negara. Saya juga baru mengetahui bahwa tidak semua orang wajib membayar pajak penghasilan atau PPh, karena hanya orang yang memiliki penghasilan di atas 60 juta per tahun yang dikenakan pajak tersebut. Selain itu juga video ini menjelaskan pentingnya memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak. Saya merasa informasi ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang perpajakan sejak dini. Bagian yang paling menarik menurut saya adalah penjelasan mengenai pajak subjektif dan pajak objektif. Penjelasannya mudah dipahami karena diberikan contoh sederhana seperti pajak saat membeli es krim di minimarket. Menurut saya, video ini sangat informatif, mudah dipahami, dan menambah wawasan tentang pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton.